Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Nurul Fadila dengan NIM 12180213. Di sini saya bermaksud untuk menjelaskan mengenai tutorial penawaran produk pada toko buah Fruit Fresh Indo dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi sebelumnya saya sudah mengetikkan teksnya, di mana teks 1 adalah Fruits, teks 2 adalah Fresh Indo, dan teks 3 adalah toko buah segar di Bogor. Pertama-tama saya akan memberikan animasi pada teks 1, yaitu dengan cara menduplikat teks dengan menekan Ctrl+D. Lalu teks tersebut disejajarkan dengan teks sebelumnya. Jika sudah, kita beri animasi dengan memilih menu animation, lalu add animation, lalu pilih motion pad nyaman. Setelah itu, startnya kita pilih yang kedua dengan durasi 50 detik. Dan ini yang panah merah ini kita tarik ke atas agar nanti hasilnya dia sejajar dengan teks sebelumnya. Seperti itu. Lalu kita pilih teks yang kedua. Kita duplikat seperti tadi dengan menekan Ctrl+D. Lalu sejajarkan dengan teks sebelumnya. Jika sudah, nah seperti itu. Lalu pilih add animation, pilih motion pad line, dan efek optionnya dirubah menjadi left. Lalu yang startnya pilih yang kedua, durasinya 50 detik, dan ini yang panah merahnya ditarik ke pinggir gini agar hasilnya sama dengan sebelumnya. Diatur-atur saja agar sama. Kurang lebih seperti itu. Jika sudah, teks sebelumnya dihapus saja. Lalu pada teks ketiga, kita pilih add animation, lalu pilih zoom. Startnya kita pilih yang ketiga, yaitu after. Durasinya sama 50 detik. Nah, jika sudah, teks yang pertama dan teks kedua ini kita tutupi dengan memilih menu insert, lalu save, lalu pilih rectangle tool, terus ditimpa ke teks tersebut seperti ini. Jika sudah, warnanya kita rubah, filenya, lalu save outline-nya dihilangkan. Jika sudah, di duplikat, lalu diberikan pada teks yang kedua seperti itu. Hasilnya kan seperti ini. Jika sudah, kita berikan garis pinggir dengan memilih save, teks tengah lagi, lalu diatur saja formatnya. Lalu diletakkan di tengah-tengah seperti ini. Jika sudah, kita hilangkan warnanya, lalu berikan outline dengan warna hijau. Jika sudah, kita masukkan gambarnya terlebih dahulu. Pilih insert, lalu pictures, lalu pilih gambar yang ingin dimasukkan. Diatur terlebih dahulu tata letaknya. Kita pilih gambar yang kedua, sama seperti tadi, pilih menu insert,
lalu pictures, lalu pilih gambarnya, lalu diletakkan seperti ini. Jika sudah, kita lihat terlebih dahulu efek pada masing-masing gambar. Pertama, pilih gambarnya, lalu pilih animation, pilih add animation dulu, lalu pilih titter, lalu pilih after previous, lalu durasinya 50 detik. Ini pun sama, pilih add animation, ininya titter, lalu pilih width, dan durasinya sama 50 detik. Jika terlalu cepat muncul teks yang pertama dan keduanya, kita tambahkan durasinya menjadi 75. Maka hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Jika sudah, kita lanjut pada slide kedua, di mana slide kedua ini berisi tentang kami. Pertama-tama pilih menu insert, lalu save, pilih yang round rectangle seperti ini, lalu yang titik kuning ini kita tarik saja sampai habis. Jika sudah, kita rubah warnanya, circle-nya menjadi warna hijau, lalu outline-nya kita hilangkan, kurang lebih seperti itu. Lalu kita ketikkan teksnya, yaitu tentang kami, dimana jenis fontnya adalah Arial, lalu size-nya yaitu 28 dengan warna putih. Namun kita tengah-tengah jika sudah di blok, lalu atur tata letaknya. Jika sudah, yang save ini kita duplikat, taruh di pinggirnya seperti ini, lalu duplikat kembali, ditaruh di pinggir seperti ini, lalu kita drag semua, kita Ctrl D, lalu pilih arrange, lalu kita taruh di tengah-tengah seperti ini. Jika sudah, kita ungroup. Lalu warnanya kita rubah, matanya menjadi warna seperti warna dasar. Jika sudah, kita akan memberi efek pada save yang ini, pilih animation, lalu pilih add animation. Setelah itu kita pilih fly in, dan kita rubah menjadi form right seperti itu. Ini kita pilih yang kedua. Lalu jika sudah, durasinya kita rubah menjadi 75, lalu play. Ini kita besarkan saja. Nah, seperti itu. Ini kita besarkan dulu. Untuk teksnya, kita beri animasi, add animation, pilih fly in, lalu efek optionnya kita rubah menjadi form left. Ini kita rubah menjadi width. Yang kedua, durasinya sama menjadi 75. Lalu kita coba. Nah, namun ini tidak halus gitu, jadi kita rubah dulu di smooth. Ini pilih aja efek option, lalu smooth end-nya masuk. Yang keduanya pun sama. Jika sudah, kita beri teks. Untuk mempersingkat waktu, kita ambil teks yang dari sebelumnya yang sudah saya buat seperti ini, di Ctrl C saja, lalu pindahkan ke sini,
Teks ini diberi animasi, pilih float in, kita pilih after, lalu durasinya kita ubah menjadi 50 detik. Kurang lebih seperti itu. Jika sudah, kita beri gambarnya, kita masukkan gambarnya, pilih gambar yang diinginkan. Misalnya seperti ini. Kita beri animasi, animation, add animation, kita pilih float in, lalu pilih after, dan durasinya sama 50 detik. Hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, jika sudah, kita lanjut pada slide ketiga, yaitu slide kenapa harus kami. Rasanya akan sama seperti yang sebelumnya. Lalu untuk menunya kita ambil dari yang sudah saya buat sebelumnya. Ini kita copy saja. Jika sudah, kita paste. Kita atur kembali menunya. Jika sudah, pilih teks yang di dalam gambar, lalu tekan Ctrl plus G. Sama untuk semuanya, kita grup terlebih dahulu. Jika sudah, kita beri animasi pada gambarnya, pilih add animation, lalu pilih zoom. Jika sudah, terus pilih after itu, lalu durasinya 50 dan diberi delay 25 itu. Lalu untuk teksnya pun sama, pilih add animation, lalu pilih float in, lalu beri durasinya sama seperti sebelumnya, yaitu 50. Startnya pilih yang kedua, lalu diberi delay kembali, yaitu 50 detik. Kurang lebih seperti itu. Jika sudah, kita insert gambar kembali, pilih gambar yang dimasukkan. Nah, seperti ini. Lalu kita beri animasi, add animation, zoom, lalu kita add animation, lalu pilih titter. Nah, seperti itu. Ininya yang width aja, ini pilih width, ininya 50. Maka untuk hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Lalu diberikan transisi pada masing-masing slide. Slide 1 transisinya adalah 0, lalu slide 2 adalah fade, slide 3 adalah fade. Lalu kita
paste, atur ininya. Langsung sama, filternya di checklist, lalu 12, 32. Seperti itu. Durasinya kita beri 1. Kita beri durasinya pada masing-masing ini. Durasinya adalah 1, yang ketiga pun adalah 1, dan yang pertama benar. Pada menu insert, pilih audio from file, lalu pilih audio, TTT, masukkan audionya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah, kita simpan audionya di bawah, lalu pilih playback, hide dari songnya di checklist, dan loop until stopnya di checklist. Ini kita pilih play across slides. Lalu kita pindahkan audionya ke atas, ke yang paling pertama. Setelah itu hasilnya akan menjadi seperti ini. Seperti itu. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Melania. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan untuk proyek PowerPoint penjualan buah dari mulai slide ke-4 sampai slide ke-7. Untuk isi dari slide ke-4 sampai slide ke-6 itu berisi produk yang akan dijual, dan animasinya pun nanti akan sama. Jadi nanti saya akan menjelaskan hanya satu slide aja, karena untuk slide 5 dan slide 6 itu nanti bisa di copy paste. Terus untuk slide ke-7 nanti saya juga akan mempraktekkan atau mentutorialkan untuk slide ke-7, yaitu kontak dari si penjual atau si pemilik toko. Baik, untuk hasil dari slide ini yaitu seperti ini. Nanti kita akan buat animasi yang judul di atas itu, dan kita kasih animasi untuk si buah-buah dan keterangannya tersebut. Kurang lebih seperti itu nanti animasinya. Mari kita coba di slide yang baru. Nah, di sini saya sudah memasukkan teks ya, karena untuk mempersingkat waktu saya sudah memasukkan teks sesuai dengan yang di slide yang tadi sudah jadi. Lalu di sini kita tinggal buat si outline dan judulnya aja. Lalu nanti kita animasiin semuanya. Oke, pertama-tama yaitu kita tambahkan outline dulu, yaitu di sini garis ya, outline garis. Untuk di atasnya kita tarik aja. Oke, misalkan segini, lalu kita simpan di sini. Lalu kita masukkan teks untuk judulnya. Kalian sesuaikan aja penempatannya. Kalau agak rempet nanti bisa diatur, karena di sini terlalu rempet, jadi saya atur lagi supaya enak dilihat. Lalu untuk outline-nya kalian bisa ubah untuk ketebalannya di save outline, lalu kalian ubah dulu warnanya.
Setelah itu ketebalannya kalian atur, bisa lebih dari ini, kalian nanti tinggal klik ini aja, more line. Nanti kalian tinggal masukin aja sesuai ukuran, tapi yang saya pakai, yang saya gunakan yaitu hanya 6 ya ketebalannya. Nah, sudah. Lalu yang kedua, kita tambah si gambar buahnya dan si shape yang bulatnya. Untuk pertama-tama kita tambahkan shape terlebih dahulu di sini. Ini kurang lebih. Lalu kita duplikat aja. Lalu duplikat lagi. Lalu untuk shape-nya kita ganti warnanya, outline-nya kita hapus, yang tengah juga kita ganti warnanya, outline-nya juga kita hapus aja, yang ini juga sama, outline-nya dihapus. Lalu kita masukin gambar si buahnya, di insert, kita contohin itu untuk alpukat, buah naga, dan strawberry. Kita masukin strawberry, kita masukin aja buah naga dan alpukat, seperti ini ya kurang lebih. Nah, lalu setelah itu kita tambahkan animasi. Untuk pertama-tama kita tambahkan animasi untuk di outline dan di judulnya. Untuk pertama-tama kita klik tab animation, lalu jangan lupa nyalain animation pen-nya. Sebentar, ini yang saya buang, hapus dulu. Nah, untuk si produk kami kita mau tambahkan animasi. Pertama-tama yaitu duplikat dan kita simpan ke atas. Seperti ini. Ini teks pertama, ini teks kedua. Untuk yang diberikan animasi itu di teks yang kedua. Teks yang pertama jangan dikasih animasi karena ini hanya untuk acuan saja. Berarti teks yang kedua yang kita kasih animasi, yaitu klik add animation, lalu klik motion pad yang lain. Nah, nanti dia turun ke bawah. Tapi dia kan terlalu ke bawah ya, nggak sesuai gitu, nggak sesuai. Kenapa kita duplikat? Kenapa yang di bawah ini teks pertama ini nggak kita hapus? Karena ini supaya jadi acuan nanti si animasinya. Nah, ini kan terlalu jauh. Nanti kalau misalkan kita pengen sesuaiin, kalian tinggal klik ini aja, titik merah, lalu tarik ke atas. Nah, seperti ini. Jika sudah kayak gini, sudah sesuai dengan teks yang pertama, si animasinya kalian klik sembarang tempat, lalu klik teks yang pertama, lalu kalian hapus. Nanti dia, jangan lupa durasinya diatur juga, kan seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu gimana caranya supaya ininya nggak kelihatan? Kalau saya tinggal tambahkan rectangle tool di atasnya. Nah, untuk shape outline-nya kita no outline, dan untuk shape-nya kita tambahin sesuai warna background ya, jadi nggak kelihatan. Nah, seperti itu. Lalu untuk si garis ini sama juga animasinya. Kita klik tab animasi, lalu si garisnya kita duplikat, lalu kita simpan di ujung. Nah, setelah kita simpan di ujung, kita tambahkan add animasi. Jangan lupa yang di animasi itu yang kita duplikat ya. Lalu klik motion pad. Ini motion padnya dia ke bawah kan ya. Gimana caranya supaya dia ke kiri, nggak ke bawah?
animasinya, kita klik efek option lalu klik left. Nanti dia otomatis bakal ke kiri. Ini nggak bakal kelihatan karena ini garis, nggak bakal kelihatan. Jadi harus sesuaiinnya, kita klik aja garis merah ini, titik merah, lalu kita geser ke kiri sampai nanti ada acuan di sini nih. Nah di sini, ini kan berarti kita terlalu berlebih kan ya ngegesernya. Berarti kita mundurin lagi, kita mundurin lagi sedikit lagi. Oke, beres. Lalu kita klik sembarang tempat. Outline yang pertama kita klik, lalu kita hapus. Nanti jangan lupa animasi pennya kalian iniin, tampilin. Durasinya diatur. Lalu startnya kalian atur juga. Nah, jadi seperti ini. Coba ya. Kalau misalkan kalian gak mau munculnya dari ujung sini, kalian bisa kalian tambahin rectangle juga di sini supaya lebih enak dilihatnya. Jadi hasilnya kayak gini, seperti itu ya. Lalu sekarang untuk animasi si buah, jangan lupa kita grup dulu semuanya, kita grup si buah dan si shape-nya kita grup. Lalu sudah di grup, yang ini juga teks ini jangan lupa di grup, ini juga di grup, ini juga di grup. Pertama-tama kita tambahin animasi untuk yang si alpukat. Klik animation, lalu animation pen-nya kita nyalain, add animasi, lalu zoom. Nah, lalu kita atur di sini mulainya after aja, jadi setelah si judul muncul nanti baru si buahnya muncul. Durasinya 50. Lalu setelah si buah alpukat, sekarang penjelasannya. Untuk penjelasannya kita pakai animasi grow and turn. Nah, lalu kita ubah ini juga setelah after, ubah durasinya juga. Dan untuk yang ini kita tambahin animasi yang zoom, kita ubah mulainya sama yang ini juga. Nanti sudah selesai, kita coba dulu. Jadinya seperti itu ya. Ini simple tapi enak dilihat menurut saya gitu yang bikin. Nah, ini untuk yang produk. Nah, ini kan untuk slide yang keempat. Untuk slide kelima dan keenam itu sama aja. Untuk animasinya juga sama. Untuk outline dan judul yang di atasnya juga sama. Nggak ada yang beda. Hanya beda di konten aja. Nama buahnya, manfaatnya, sama harganya, sama gambar si buahnya aja yang dibedain. Tapi kalau untuk animasi dan lain-lainnya sama. Jadi kita langsung ke slide ke-7 aja ya. Tutorial yang slide ke-7. Untuk tutorial yang slide ke-7, untuk judul masih sama, nggak ada yang berubah, paling hanya nama judulnya aja. Maksudnya untuk outline-nya sama, jadi kita copy paste aja dari yang slide yang tadi kita buat yang pertama. Tapi di sini kita ganti jadi kontak kami. Lalu ini teks sudah saya masukin karena untuk mempersingkat waktu. Untuk selanjutnya, setelah outline sudah kita edit, kita tambahkan shape untuk gambar buah yang ada di sebelah kiri.
kita juga bakal tambahkan tombol untuk nanti dia nge-link ke slide yang pertama gitu. Outline shape-nya kurang lebih seperti ini, segini ya. Lalu kita masukin foto buahnya kita pakai ini, tinggal insert aja, kita masukin, sesuaiin penempatannya supaya enak dilihat. Misalkan seperti ini, saya sudah masukin. Dan animasinya yang pertama itu kita hapus dulu. Untuk shape-nya kita tambahin animasi untuk di shape yang bulatnya terlebih dahulu, yaitu kita klik animation, add animation, zoom. Nah, kita klik after, lalu kita tambahin animasi untuk si buahnya sekarang. Kita klik add animation. Lalu kalau misalkan di sini nggak ada animasi yang kita cari, kita bisa klik di sini. Nah, nanti di sini bakal muncul banyak. Oke, misalkan. Untuk yang teks juga kita tambahin animasi. Coba kita cobain. Nah, seperti itu. Nah, berarti kita tinggal tambahin si tombol nanti buat nge-link ke slide yang pertama. Caranya yaitu kita tambahkan shape di sini. Di sini kita tambahin shape, kita ubah warnanya. Untuk outline-nya kita nge-outline, kita tambahin warnanya. Lalu di format kalian tinggal tambahin shape effect. Jadi kalau misalkan ini terlalu flat gitu, kalian bisa tambahin efek untuk shape-nya. Nah, bisa ada shadow-nya, ada glow-nya dan lain sebagainya. 3D juga ada. Di sini paling saya pakai ini. Lalu kita edit shape-nya, edit text untuk nambahin teks di dalamnya. Misalkan jika udah, kalian tinggal klik kanan aja si shape-nya, lalu hyperlink. Tinggal kita klik place in this document. Nah, di sini nanti ada slide 1, slide 2. Nanti dia bakal nge-link ke slide yang mana. Kita pilih slide 1 ya. Oke. Dan jangan lupa tambahin animasi untuk di tombolnya. Add animasi, zoom. Coba kita cobain dulu. Kayak gitu. Tinggal diatur aja penempatannya. Cobain lagi. Itu ya kurang lebih. Nah, itu untuk tutorial yang bagian produk dan bagian kontak seperti itu. Nah, next step selanjutnya kita coba tambahin transisi di setiap slide-nya. Ini saya udah ada slide yang udah digabung ya, sama dari slide 1 sampai slide ke-7 udah saya gabung, tapi belum saya tambahkan transisi. Nah,
Untuk tambahkan transisi, kalian bisa klik tab transisi. Nah, di sini kalian bisa pilih banyak transisi, banyak banget. Cuman kalau misalkan di sini ada transisi yang baru-baru, misalkan kayak origami. Nah, ini tuh biasanya kalau nggak salah itu adanya di PowerPoint 2013 ke atas gitu, baru ada. Soalnya yang 2013 ke bawah kalau nggak salah tuh belum ada gitu transisi-transisi yang baru-baru kayak gini. Oke, yang pertama kita coba pakai transisi yang ini untuk nanti masuk ke slide yang kedua. Seperti itu ya. Nah, lalu next ke slide yang ketiga, kita tambahkan transisi yang ini. Ya, gak bakal kelihatan sih. Kita tambah-tambahin dulu aja nanti ya, nanti bakal kelihatan hasilnya seperti apa. Nah, udah kita tambahin, coba kita ini ya, cobain. Hasilnya seperti ini ya, tampilan layarnya, hasil jadinya. Transisi seperti itu. Pokoknya semuanya nanti seperti itu. Yang membedakan hanya yang dari slide pertama ke slide kedua kita pakai transisi yang ini, yang card times. Lalu setelah itu kan tadi masih otomatis kita harus ngeklik untuk pindah ke slide selanjutnya ya gitu, belum pakai durasi atau belum pakai timing yang tepat gitu. Kita bisa mengatur waktunya di durasi, di transisi, di durasi. Ada dua cara. Yang pertama di tab transisi, nanti di sini kalian tinggal klik aja. Nih, kalian bisa ngatur di sini. Atau kalian kalau lebih pengen simpelnya, kalian bisa ubah nanti di slideshow, tab slideshow, kalian klik, lalu klik rehearse timing. Nanti rehearse timing itu nanti dia bakal jalan sendiri durasinya, lalu nanti durasinya tuh sesuai dengan keinginan kita gitu. Misalkan langsung kita coba aja ya, kita klik rehearse timing. Nah, ini misalkan berapa detik, udah nih, udah beres, berarti langsung kita klik next. Selanjutnya nanti dia bakal otomatis ngulang dari waktu, balikan lagi gitu waktunya dari 1, 2, 3, 4, 5, kita hitung aja segimana pasnya gitu waktunya untuk si pembaca nanti ngelihat gitu PPT-nya. Kan nggak mungkin kita cuma 2 detik langsung next gitu kan ya, belum juga baca 2 kata udah next gitu. Nah, kita coba dulu aja di sini sambil kita baca. Kalau udah beres kita langsung nextin aja kayak gitu. Kita baca lagi. Udah, langsung kita next lagi.
kalian bakal ada total waktunya dari si PowerPoint yang tadi kita rehearse timing itu. Tadi totalnya tuh 1 menit 27 detik. Kalian tinggal klik yes aja. Nanti dia bakal kita cek dulu nih durasinya. Nah, di sini ada nih 8 detik, 35 detik. Ini terlalu lama. Nanti kita ganti lagi. Terus ini 12 detik, ini 10, 8, 7, 8. Kita kasih waktu ini aja ya, kita ubah waktunya, jangan terlalu lama. Di sini kalian tinggal ganti aja jadi 10. Udah beres semua, kita cobain ya, kita slideshow, dia bakal otomatis apa enggak. Nah, dia bakal otomatis sendiri. Ini enggak saya next ya, ini saya diemin karena untuk ngeliat juga berfungsi apa enggak rehearse timing yang tadi saya buat. Berfungsi, sudah bisa. Untuk yang selanjutnya kita tambahkan audio. Baik, untuk audio kalian tinggal klik tab insert, lalu klik audio on my PC, lalu kalian cari sesuai yang sudah kalian iniin. Sebenarnya siapin, saya udah siapin. Kita taruh di ujung ya, supaya lebih lalu supaya nanti pas di slideshow-nya ikonnya nggak muncul, kalian tinggal ini aja hide, tinggal di hide aja. Lalu di sini mulainya kita klik otomatis, lalu kita centang di play across slide. Jadi nggak hanya satu slide aja si lagunya itu muncul gitu, tapi di slide yang lainnya juga dia muncul. Karena kalau misalkan nggak diklik, nanti si play across slide nanti dia bakal muncul audionya hanya di satu slide aja, nggak semua slide gitu. Makanya kita centang bagian play across slide. Kayak gitu, mari kita mulai. Coba ya. Tadi untuk menguji juga ya, untuk yang ini nanti pada saat dia diklik nanti dia bakal muncul di slide pertama kayak gini. Oke, cukup sekian penjelasan untuk project PowerPoint dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti dan dipahami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.